Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat umur dan kesempatan serta hidayah iman dan Islam. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah sampai akhir zaman. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semuanya, mari sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sebab hanya dengan bertakwa kepada Allah maka kita akan mulia di sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling taat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Untuk itulah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, agar kita semuanya menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Ibnu Katsir rahimahullah, Siratal mustaqim itu yang pertama adalah mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya. Yang kedua, mengikuti generasi salaf dari para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini termasuk siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini yang kita minta. Kita bisa mengikuti jalan yang ditempuh oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan para sahabat yang lainnya. Intinya adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Yang ketiga, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu mengikuti kebenaran, mengikuti al-haq, ya.
Jalan yang lurus itu adalah mengikuti kebenaran. Ya, kebenaran itu adalah apa-apa yang dari Allah dan Rasulnya, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat adalah mengikuti Islam, mengikuti ajaran Islam, ya, aturan-aturan Islam, syariat Islam. Dan yang kelima adalah mengikuti kitabullah, Al-Quran. Ini adalah siratal mustaqim. Dan menurut Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan semua pengertian di atas adalah benar dan saling menguatkan, saling terkait satu dengan yang lain. Siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar, Umar dan lainnya, maka sesungguhnya dia telah mengikuti kebenaran. Dan siapa yang mengikuti kebenaran, maka berarti dia telah mengikuti Islam ini, ajaran Islam. Dan siapa yang mengikuti Islam, berarti dia telah mengikuti Al-Quran, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tali yang kokoh, tali yang amat kuat, dan semua itu adalah siratal mustaqim. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, berarti itu kita minta kepada Allah agar kita ini dimampukan oleh Allah mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang diikuti oleh generasi para sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya, ya. Termasuk juga ketika kita minta jalan yang lurus, tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Itu adalah jalan kebenaran, jalan Islam, jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana supaya kita ini bisa istiqamah, ya, di atas jalan yang lurus tadi? Supaya kita ini tetap, kata orang Jawa itu ajek, ya, tetap kita ini berada di atas jalan yang lurus. Kita tidak berbelok-belok, ya. Istiqomah mengikuti jalan Nabi, istiqomah mengikuti jalan para sahabat, istiqomah di dalam memegang kebenaran Islam ini, istiqomah di dalam mengikuti Al-Quran. Yang pertama, sebagaimana dikatakan oleh Syafiq Al-Bajli rahimahullah, yang pertama adalah tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena sedang tertimpa suatu musibah. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah karena kita tertimpa suatu musibah. Karena ada sebagian orang dia beribadah, tapi ketika Allah menguji dia mungkin dengan sakit atau diuji dengan musibah-musibah yang lain, kemudian dia meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menunggu nanti kalau sudah selesai musibahnya, saya tak beribadah kepada Allah. Keliru masyaallah muslimin rahimakumullah. Justru ketika seseorang itu ditimpa musibah, diberi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itulah kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya musibah itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kita harus banyak-banyak introspeksi. Kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Kita perbaiki amal ibadah kita kepada Allah agar musibah-musibah itu segera diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menurunkan musibah, Dia sendiri yang akan menghilangkan musibah itu. Manusia tidak akan bisa menghilangkan, ya. Tidak ada yang bisa menolak musibah atau madarat ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan suatu madarat kecuali Dia sendiri, ya. Apabila manusia yang ditimpa suatu kemudaratan, maka yang akan menghilangkan madarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena sedang mengalami musibah. Allah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, ya. Dan bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena kesibukan-kesibukan dunia. Tidak meninggalkan perintah Allah karena sibuk mengurus dunia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga salatnya, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaga salatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan kelak pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam kitabnya, yaitu As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tentang hadis ini, siapa yang sibuk dengan hartanya sehingga dia melalaikan sholatnya, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun. Dan siapa yang sibuk karena kerajaannya, jadi dia sibuk dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya, sehingga dia melalaikan sholatnya, maka kelak akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun. Dan siapa yang sibuk dengan kekuasaannya, dia nanti akan dikumpulkan dengan Haman, yaitu menterinya Fir'aun. Dan yang keempat adalah siapa yang sibuk dengan perdagangan atau bisnisnya, maka dia akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi supaya kita bisa tetap istiqomah, jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah karena kesibukan-kesibukan dunia. Sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini, kita meninggalkan kesibukan dunia, kita menyambut seruan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Nanti setelah selesai sholat Jumat, kita kembali bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat diutamakan. Jangan sampai meninggalkan sholat karena kesibukan dunia, ngurus harta. Nanti akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, dan Haman tadi itu. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, yaitu tidak mengikuti komentar orang lain yang mengedepankan hawa nafsunya. Jadi tidak mengikuti komentar orang dan mengikuti hawa nafsu. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari ridha Allah pada saat manusia tidak suka kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cukupkan dia dari beban manusia. Dan barang siapa mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Jadi kata Nabi, siapa yang mencari ridha Allah, dia membuat manusia marah, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Tetapi siapa yang mencari ridha manusia, supaya manusia rela, senang sama dia, tetapi itu dengan kemurkaan Allah, membuat Allah murka, maka Allah akan biarkan dia ini bergantung kepada manusia. Kalau sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah suatu musibah bagi seorang hamba. Yang terakhir, masyarakat muslimin rahimakumullah, agar kita bisa tetap istiqomah di atas jalan yang lurus, adalah beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah, terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu amat keras siksanya, hukumannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar orang beriman ini menerima, mengambil apa-apa yang diberikan oleh Rasul. Laksanakan apa yang diperintahkan Rasul itu. Dan apa yang dilarangnya tinggalkan. Karena sesungguhnya setiap yang dilarang oleh Nabi itu pasti akan berakibat keburukan bagi seorang hamba tadi itu. Dan yang terakhir adalah bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu amat keras hukumannya.
Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim.